sekali bisa bertemu teman-teman kembali di hari Minggu ini. Teman-teman merasa senang, sukacita tidak? Kiki harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, nanti kita bisa berdoa sama-sama. Kita minta kesembuhan dari Tuhan. Nah, untuk sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, untuk memulai kebaktian. Kiki ingin mengajak teman-teman semua untuk menyatukan hati. Kita berdoa ya. Teman-teman boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kiki akan memimpin doa kita ya dari sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pagi ini kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Kami boleh beribadah. Bapa, kami rindu menyanyi, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kebaktian kami ini ya Bapa. Dan juga kami ingin menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, dan bisa sepanjang ibadah benar-benar fokus kepada Tuhan saja. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kebaktian kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian ini dan kami berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Teman-teman, sekarang Kiki ingin mengajak semuanya, yuk kita memuji Tuhan, kita menyanyikan dengan penuh sukacita, mari kita bersukaria. Teman-teman, tepuk tangan ya sambil menyanyikan ini. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Teman-teman, sekarang Kiki ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pak Dapot. Mari teman-teman kita fokus ya. Dan Kiki ingin mengajak semuanya untuk memuji Tuhan. Kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari,
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya teman-teman, kita nyanyikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya, anak-anak Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengangkat puji-pujian. Biarlah kiranya itu puji-pujian yang kita nyanyikan tadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak juga berharap ketika kalian juga bernyanyi memuji Tuhan, ya kalian harus semangat dan kalian harus sukacita melakukannya. Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari ambil sikap untuk berdoa supaya kita berdoa. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu kepada kami. Kami juga bersyukur lewat kesempatan ini kami bisa Tuhan berikan kesempatan untuk belajar merenungkan firman Tuhan, untuk beribadah sejenak. Biarlah kiranya Tuhan yang kuasai hati kami, supaya setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat kami paham. Kami juga berdoa buat Bapak Dapot, biarlah Engkau yang mengurapi setiap perkataan Bapak Dapot, supaya kami, anak-anaknya juga dapat memahami firman yang kami dengarkan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tema kita pada hari ini yaitu Yesus menyampaikan firman-Nya. Tapi sebelumnya, ya Bapak ada sesuatu. Nah, kalian coba baca ini. Ya, benar, kotak misteri. Di dalam ini Bapak ada sesuatu. Nah, nanti Bapak akan bukakan apa sih di dalam kotak ini. Nah, kalau kalian penasaran, ya kalian juga harus mengikuti firman Tuhan dengan baik. Bapak akan buka isinya nanti. Oke. Bapak simpan dulu ya kotak misterinya. Nah, untuk bacaan kita pada hari ini terampil di dalam kitab Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-35. Bapak ulang, Lukas 24 ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang bacaan kita, Bapak persiapkan satu video. Ikuti video ini ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kita sudah membaca firman Tuhan. Bapak berharap tadi kalian mengikuti sampai habis. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan juga temanya, yaitu Yesus menyampaikan firman-Nya. Nah, di dalam bacaan kita tadi ada 2 orang, Kleopas dengan temannya. Mereka itu hendak pergi ke kampung Emmaus. Jarak antara Emmaus dengan Yerusalem itu sekitar 7 mil. Ya, mereka berjalan ke kampung Emmaus. Nah, di dalam perjalanan mereka itu bahas hanya satu topik, yaitu tentang misteri kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang mereka bahas. Karena pada saat itu mereka dengarkan bahwasanya Yesus sudah bangkit, ya. Kuburannya sudah kosong. Mereka dengarkan itu dari perempuan yang sudah pergi bagi-bagi buta ke kuburan Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka bercakap-cakap di tengah jalan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang menghampiri mereka.
Ya, di dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 dikatakan begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Untuk itu kalian jangan pernah tidak mau ya untuk berkumpul bersama keluarga atau siapapun itu untuk belajar tentang firman Tuhan. Ya, nah waktu mereka ya bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat itu, mereka ceritakan hal-hal tentang keraguan mereka. Ya, justru ketika mereka ceritakan itu, Tuhan Yesus marah bagi mereka, bodoh mereka, hati mereka lamban. Ya, mereka ragu tentang Tuhan Yesus. Nah, di balik keraguan mereka, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah perjalanan mereka untuk memecahkan keraguan mereka, supaya mereka jangan lagi ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang sosok Tuhan Yesus. Janganlah ragu lagi kepadanya. Nah, Yesus juga menyampaikan firman kepada mereka. Firman-Nya itu ya yang disampaikan kepada mereka bahwasanya Yesus ya yang sudah mati di kayu salib sudah pernah dibahas sebelum Yesus ada ke dunia ini, sudah dibahas di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Ya, di dalam kitab Musa, di dalam kitab nabi-nabi sudah dibahas bahwasanya juru selamat itu akan mati dan akan menderita. Nah, di balik Yesus mati dan menderita, itu adalah kemenangan bagi kita. Di balik itu kita ditebus ya dari keberdosaan kita. Nah, aku juga sampaikan ketika mereka sampai di rumah ya, Yesus dan kedua orang itu, mereka makan roti. Dan ketika Yesus memecahkan roti, tiba-tiba Yesus menghilang dari mereka. Nah, waktu Yesus menghilang, justru mereka sadar ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Dan mereka sadar waktu mereka di tengah perjalanan, hati mereka itu berkobar-kobar berapi-api untuk belajar tentang firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Ya, hati mereka berkobar-kobar. Dan setelah mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak simpan kabar baik itu di dalam hati mereka saja, tetapi mereka sampaikan kabar baik itu kepada orang. Dari pelajaran ini kita belajar bahwasanya jangan pernah lagi tidak ragu untuk mengikut Tuhan Yesus, tetapi harus penuh ya kepercayaan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, sampaikan kabar baik kepada orang supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum Bapak tutup dengan doa, tadi Bapak ada kotak misteri ya, Bapak akan bukakan. Ini adalah kotak misterinya. Kira-kira apa ya isi kotak misterinya? Penasaran kan? Bapak ambilkan ya isinya. Nah, ini ada isinya. Ya, kotak misterinya isinya ini. Boleh dibaca ya. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini ayat hafalan kita ya. Sekali lagi Bapak bacakan Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Oke? Kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan termatrai dalam hati kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman yang kami dengarkan.
kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Biarlah kiranya juga Tuhan tuntun kami dalam setiap aktivitas kami. Inilah doa kami ada orang berdosa, biarlah Kau kembali kuduskan kami dan sucikan kami, supaya setiap berkat yang akan Tuhan curahkan tidak terhalang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Teman-teman, kita bersyukur ya, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini sebagai rasa syukur kita, Kiki ingin mengajak kita semua untuk memberikan persembahan syukur karena Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, untuk memberikan persembahan syukurnya, kembali dapat menitipkan kepada orang tua untuk ditransferkan ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Nomor rekeningnya ada di layar ya. Dan selama menjalankan persembahan, kita sama-sama menaikkan pujian mengikuti video yang berikut ini ya. Mari kita dengan sepenuh hati, dengan penuh syukur kita menyampaikan persembahan kita. Teman-teman, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi ini. Kembali Kiki ingin mengajak semuanya untuk menyatukan hati. Kita akan berdoa, menaikkan rasa syukur kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa untuk semua penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terkhusus pagi ini sepanjang kebaktian ini kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan ini ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan berkenan memberkati pekerjaan orang tua kami. Kami bersyukur untuk keberadaan orang
tua kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih untuk itu. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami rindu kami tetap boleh beribadah ya Bapa. Bahkan kami juga rindu kami boleh bersama-sama berkumpul kembali dalam rumah ibadah untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan Yesus, kami datang memohonkan belas kasihan dari Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah di Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, menyembuhkan mereka dan menenangkan hati mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menjadi Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, salam sehat ya. Semoga tetap selalu dalam sukacita yang ada dari Tuhan Yesus. Sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.